materi kita hari ini terkait pengambilan keputusan. Baik Pak, apakah Bapak pernah mengalami sebuah permasalahan yang mana pilihan dari keputusan itu sama-sama baik, Pak? Atau pernah mengalami permasalahan pilihannya yang benar dan salah? Itu mungkin Pak bisa dijawab terlebih dahulu. Ya memang di suatu lembaga, ya, apalagi lembaga pendidikan, itu jelas ada lah. Jadi suatu keputusan yang membuat kita itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anton Munir, karena pada kesempatan pagi hari ini bersedia untuk memberikan waktunya dalam kegiatan diskusi terkait pengambilan keputusan, Bapak. Kebetulan saya mendapatkan tugas terkait pengambilan keputusan dengan mewawancarai pemimpin sekolah. Baik Bapak, mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan terkait materi kita hari ini terkait pengambilan keputusan. Baik Pak, apakah Bapak pernah mengalami sebuah permasalahan yang mana pilihan dari keputusan itu sama-sama baik, Pak? Atau pernah mengalami permasalahan pilihannya yang benar dan salah? Itu mungkin Pak bisa dijawab terlebih dahulu. Ya memang di suatu lembaga, ya, apalagi lembaga pendidikan, itu jelas ada lah. Jadi suatu keputusan yang membuat kita itu harus benar-benar bisa memilih, sehingga nanti keputusan yang kita ambil dalam pengambilan decision maker itu di situ lebih meminimalkan, bahkan meniadakan ketidaknyamanan atau juga ada korban. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus berpikir baik-baik, apalagi misalnya ada dua masalah di situ yang sama-sama memerlukan pemikiran, sehingga seperti tadi tidak ada korban dalam keputusan kita itu. Ya misalnya seperti kenaikan kelas yang kita sering alami itu, ini merupakan hal yang sangat berat yang harus kita pikirkan baik-baik, sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan final yang dapat memberikan kenyamanan dan juga kepuasan bagi semua pihak. Ya memang yang namanya kepuasan itu dalam suatu keputusan itu tidak mungkin semua pihak itu akan bisa merasa puas, sebab di situ kita, terutama sebagai guru, teman-teman sebagai guru itu akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah makanya di situ diperlukan pemikiran tingkat tinggi, sehingga apa yang kita sudah ambil itu paling tidak bisa memberikan kepuasan bagi semua pihak, walaupun pada akhirnya seperti itu tidak akan ada kepuasan itu bagi semua pihak ya. Nah seperti kenaikan kelas tadi kan seperti itu. Artinya ketika ada siswa yang satu orang itu bermasalah atau dua orang bermasalah dalam satu kelas, misalnya kasus karena ketidakadilan, atau bisa jadi yang banyak terjadi itu masalah nilai. Ketika nilainya itu tidak memenuhi pencapaian, memenuhi KKM yang kita jadikan syarat di suatu sekolah, itu kan tidak boleh dalam suatu sekolah itu siswa itu harus memenuhi kriteria kenaikan kelas dalam sisi nilai. Misalnya tidak boleh ada NK 3, jadi NK itu maksimal adalah 2, sehingga murid itu bisa naik kelas. Nah, sekarang bagaimana misalnya ternyata dalam satu kelas itu atau beberapa kelas itu ada satu atau dua orang siswa itu yang nilainya tidak bisa mencapai kriteria tersebut. Nah itu perlu kita diskusikan dengan semua guru. Nah, bagaimana sehingga anak tersebut pada rapat
kenaikan kelas nantinya NK-nya itu tidak sampai 3. Nah, makanya dalam suatu lembaga itu diperlukan namanya rapat koordinasi. Jadi ada pra kenaikan kelas, kemudian ada rapat kenaikan kelas. Nah, di situ misalnya ada beberapa siswa yang kurang, maka kita perlu meminta atau melihat nilai yang sudah bisa bentuk ulangan misalnya ya, kita lihat ulangannya atau kita tambahkan dengan untuk mengadakan remedi perbaikan. Nah, sehingga nanti siswa tersebut yang awalnya dinyatakan tidak naik dengan adanya remedi pada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa nilainya tidak sampai NK 3. Nah, seperti itu mungkin Pak. Jadi terkait permasalahan itu diberikan jalan keluar dengan diberikan tugas tambahan. Ya, tugas tambahan berupa remedi dan seterusnya, sehingga anak tersebut bisa nilainya tidak sampai NK 3. Nah, kalau tidak dinaikkan, ada kemungkinan anak tersebut bisa putus sekolah Ya, seperti itu. bisa jadi, bisa mereka tidak melanjutkan sekolah dan bahkan nanti bisa jadi putus sekolah atau bisa pindah ke lembaga lain. Nah, padahal sekarang ini merupakan hal yang sangat sulit mendapatkan satu murid saja, jangankan di pinggiran, di daerah perkotaan saja itu untuk mendapatkan satu murid saja itu ya sulitnya minta ampun ya. Iya. Apalagi ini terkait dengan nasib guru juga sebenarnya ya. Iya. Nasib guru ketika kurang, maka nanti guru itu juga akan bermasalah dengan sertifikasinya. Nah, maka sebagai seorang guru kita memang harus bijak. Selain memang harus selalu memperbaiki pembelajaran kita di dalam kelas, bagaimana pembelajaran kita itu dipastikan bisa dijangkau, bisa dicapai oleh semua peserta didik. Nah, walaupun sekarang dipersyaratkan bahwa kompetensi siswa itu kan memang ada, kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensial ya. Tidak secara langsung kita menganggap bahwa kemampuan peserta didik kita dalam satu kelas itu sama. Nah, kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dengan pembelajaran diferensiasi, insya kita akan bisa meminimalis ya, mengurangi kejadian-kejadian seperti tersebut. Tapi kalau sudah kita laksanakan ternyata masih ada beberapa siswa yang NK-nya itu kurang dari 3, ya kita bisa melaksanakan pembelajaran remedial teaching tersebut. Jadi itu yang bisa kita tempuh ya Pak, terkait permasalahan yang pernah Bapak hadapi, termasuk saya juga hadapi. Nah, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi masalah itu sebagai dilema etika atau sebagai bujukan moral? Jadi kalau dilema etika ini yang pilihannya sama-sama benar, yang kalau bujukan moral ini yang benar dan salah. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan itu sebagai dilema etika atau bujukan moral? Mungkin dikasih gambaran Pak. Ya, dilema moral ya, sama dilema etika sama ya. Bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral itu kan bagaimana selaku guru ya, kita kan di situ ada, pertama kalau sebagai guru di sekolah kan ada yang namanya etika guru ya, ada etika guru, kemudian juga di sekolah terkait dengan juga dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, baik peraturan itu yang diberlakukan pada murid dan juga yang diberlakukan pada guru. Nah, misalnya bagaimana sekarang misalnya ada salah satu guru kita itu merokok di sekolah ya. Nah, bagaimana kita menegurnya ketika itu terjadi di sekolah, padahal sekolah itu sebagai kawasan pendidikan itu harus terbebas dari merokok. Nah, sementara kalau kita menyampaikan hal ini pada guru untuk tidak merokok, nah jawabannya pasti bahwa mereka ketika tidak merokok itu merasa ngantuk. Sebab merokok itu merupakan hal yang sudah biasa bagi sebagian kalangan pendidik atau pengajar di sekolah. Nah, tetapi sebagai warga sekolah kita harus tetap mengingatkan bagaimana nantinya memang sekolah itu benar-benar merupakan suatu lembaga, suatu kawasan adiwiyata terbebas dari asap rokok. Nah, ini perlu
kita nanti bisa menjembatani mereka agar hal tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Perlu mungkin disediakan tempat atau area yang memang digunakan untuk merokok. Sebab apa? Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi di ruangan bebas, misalnya di ruang kelas atau di ruang guru, seorang guru atau beberapa guru merokok, ini akan memberikan contoh yang kurang baik bagi peserta didik kita. Makanya kita harus memang menyediakan tempat areal merokok. Nah, kenapa? Kalau guru itu merokok dikatakan apalagi di depan kelas, ya selain itu bisa mengganggu kesehatan peserta didik atau murid, juga bisa memberikan contoh. Wah, kenapa saya dilarang merokok ya, padahal guru saya itu merokok. Dan ini sering terjadi di sekolah. Ketika seperti itu, ketidaknyamanan seperti itu, dan ini perlu memang didiskusikan bersama, dibuat komitmen bersama, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang bebas asap rokok dan sekolah kita menjadi sekolah yang sehat. Itu salah satu contoh saja mungkin. Nah, sebab jelas kalau guru kita tegur itu akan mencari pembenaran-pembenaran. Bagaimanapun juga mereka akan mencari alasan-alasan sehingga alasan itu bisa diterima. Walaupun secara etika di sekolah itu memang mereka tidak boleh merokok. Secara aturan ya, Pak. Iya. Ya, awalnya kita harus menyediakan areal tempat merokok, itu awalnya mungkin. Nanti setelah lama kelamaan itu terjadi, ya di sekolah itu memang bebas dari asap rokok. Jadi terkait permasalahan yang dilema etika ini, Bapak akan mencarikan sebuah solusi yang dapat mengakomodir semua kepentingan ya, Pak. Iya, benar. Jadi guru itu tidak merasa tersinggung, namun kebutuhannya juga terpenuhi. Iya. Nah, dalam melakukan keputusan-keputusan selama Bapak memimpin, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan? Ya, untuk di sekolah ya memang diantaranya adalah keputusan ini Pak, keputusan mengenai kawasan yang memang bebas dari merokok. Nah, sementara di sekolah kita itu memang masih bisa dikatakan kekurangan fasilitas, kekurangan sarana prasarana itu untuk ke tempat rokok. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini terkait dengan orang luar, bahwasanya kita ingin sekolah kita itu menjadi sekolah yang hijau sesuai dengan tuntutan dari kementerian, bahwasanya itu sekolah kita harus menjadi sekolah yang green and clean, clean and green. Jadi bagaimana sekolah kita menjadi sekolah hijau dan sekolah kita menjadi sekolah yang bersih. Nah, tapi sementara dalam membuat keputusan ini, dalam menjadikan sekolah kita benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan hijau, nah tantangan kita ini terkait dengan orang luar, dan ini sulit sekali kalau saya ambil keputusan di situ. Karena apa? Ya, yang membuat sekolah kita itu tidak bisa menjadi sekolah hijau, itu tantangan yang sangat berat adalah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Kita tahu bahwa di sekolah kita itu masyarakat bebas melepas binatang ternak mereka. Nah, sehingga di sekolah kita itu sulit untuk menjadi sekolah yang hijau dan juga menjadi sekolah yang bersih. Kenapa? Sebab di sekolah kita itu di sekitarnya itu belum tertanam budaya hidup bersih dan sehat. Ya, tidak ada tempat sampah. Nah, itu yang terkait dengan hal yang di luar. Kemudian yang terkait dengan di dalam sendiri, keputusan yang sangat berat itu memang terkait dengan kebijakan untuk peningkatan sekolah. Bagaimana sekolah itu benar-benar selain menjadi sekolah sebagai tempat pendidikan, bagaimana kita menuntun siswa itu juga. Yang berat itu adalah bagaimana menjadikan sekolah kita, dan saya sebagai kepala sekolah itu bagaimana kita meningkatkan kewirausahaan kita. Nah, ini yang masih sangat berat. Kenapa? Kewirausahaan itu harus melibatkan juga peserta didik kita. Nah, sementara peserta didik kita itu berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan kita untuk bisa
mengambil keputusan, katakan di sekolah kita bisa membuat kopsis ya, koperasi sekolah. Nah ini masih sangat berat sekali, mengingat anak-anak kita itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ya, walaupun mungkin nanti pada suatu saat kita bisa menciptakan sekolah kita itu sebagai sekolah bagaimana kita meningkatkan kewirausahaan, bisa menggali hal-hal yang lain. Tapi ini sangat berat memang. Mungkin ada opsi-opsi lain Pak dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin selain opsi-opsi yang ada, mungkin ada opsi lain yang terpikirkan oleh Bapak. Ya sebenarnya kalau opsi lain untuk meningkatkan katakan pendapatan asli sekolah dari selain BOS, ya kita karena berdekatan dengan laut, dengan pantai, ya kita bisa misalnya dengan dengan apa? Membuat kerajinan-kerajinan yang terkait dengan biota laut. Ya, tetapi ini juga harus dipikirkan dengan baik-baik. Kenapa? Sebab ketika kita mengeksplor ekosistem atau biota-biota laut itu, ya juga kita bisa jadi kalau di luar apa? Itu bisa merusak ekosistem. Misalnya di sana yang bisa kita tingkatkan itu bagaimana kita budidaya rumput laut misalnya. Nah ini sangat baik sekali sehingga nantinya bisa menjadi pendapatan asli sekolah, atau bisa dengan kerajinan tadi, dengan kerajinan yang menggunakan bahan-bahan dasar dari binatang-binatang laut tersebut. Jadi ini Pak, terkait pengambilan keputusan, apakah ada faktor atau orang yang mempermudah ataupun mempersulit dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ya, untuk pengambilan keputusan saya kira tidak ada yang mempersulit ya. Sebab bagaimanapun juga dalam pengambilan keputusan itu kita bisa mengadakan rapat tersebut. Seperti kemarin saya akan mengambil keputusan walaupun itu saya lihat bertentangan dengan peraturan atau surat edaran kementerian bahwa sekolah tidak boleh mengangkat guru baru atau GTT atau PTT baru. Nah, tetapi mau tidak mau kita harus mengambil keputusan, kita harus mengangkat tenaga baru atau PTT baru. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, pertama di sekolah kita itu memang kurang guru. Apalagi kemarin yang yang melamar ke sekolah kita itu kebetulan adalah putra daerah. Selain rumahnya dekat dengan sekolah, yang kedua orang-orang ini memang merupakan alumni dari SMP Negeri 2 Kangayan. Nah ini memang awalnya sangat sulit sekali, ada beberapa yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Tapi bagaimanapun juga karena ini merupakan keputusan bersama, nah kemudian saya tetapkan 2 orang itu sebagai GTT dan 1 orang sebagai tenaga administrasi. Ya mengingat bahwa sekolah kita memang butuh tenaga pendidik, sebab masih dianggap sangat kurang sekali. Apalagi itu yang kurang adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan pelajaran yang pokok ya, termasuk kelompok A kalau dalam kurikulum 2013. Jadi dalam pengambilan keputusan banyak hal yang mempermudah, terutama dalam kegiatan musyawarah ini Pak yang ditempuh. Nah, terkait keputusan yang sudah diambil, apakah setelah mengambil keputusan ada perasaan yang mengganjal setelah diambil keputusan atau biasa saja? Ya, menurut saya karena keputusan yang saya ambil ini berangkatnya dari musyawarah, merupakan keputusan bersama, kemudian saya mengesahkan saja, saya tidak merasa ada sesuatu yang mengganjal atau menyesal dalam mengambil keputusan tersebut, karena ini merupakan keputusan bersama dan keputusan ini adalah keputusan terbaik untuk masa depan sekolah kita. Sudah dimusyawarahkan juga. Iya, benar. Nah, baik Pak, mungkin sudah banyak yang saya tanyakan dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil di sekolah. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak.
Dari semua yang Bapak sampaikan, mungkin eh, apa ya? Adakah tips atau eh, hal-hal baik yang bisa Bapak berikan kepada saya dalam kegiatan pengambilan keputusan yang baik? Ya, saya kira seperti tadi itu, apapun dalam mengambil suatu keputusan, karena ini merupakan suatu lembaga, merupakan suatu organisasi ya, suatu lembaga. Nah, di situ diperlukan musyawarah dulu. Jadi apapun masalahnya di sekolah itu, kalau kita musyawarahkan dengan teman-teman sejawat kita, dengan teman-teman guru, dengan pegawai administrasi, insya Allah keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan bersama dan itu adalah keputusan terbaik. Dan sebagai kepala sekolah itu nanti bisa menentukan ya, bisa mengarahkan teman-teman bagaimana bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik itu ya belum tentu seperti yang saya sampaikan tadi, belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Sebab apapun yang kita lakukan ya pasti ada plus minusnya. Ya seperti tadi ketika kita mengangkat pegawai baru, mesti ini walaupun sudah hasil musyawarah mesti ada plus minusnya. Kenapa? Pro kontra ya. Ya pro kontra jelas ada. Tetapi karena itu suatu keputusan yang berdasarkan musyawarah untuk mengambil kemufakatan, keputusan yang sudah kita ambil itu adalah mutlak merupakan keputusan kita bersama. Dan benar-benar dibutuhkan. Ya, dan benar-benar dibutuhkan. Baik Pak, jadi saya sudah banyak mengambil pelajaran dari yang Bapak sampaikan terkait bagaimana mengambil keputusan terbaik dalam sebuah organisasi seperti sekolah kita ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah meluangkan waktu dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terang, Pak. Pak. Jadi apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bapak Suhil untuk sedikit berbincang terkait pengambilan keputusan. Sini kan Bapak Suhil sebagai Wakasek Sarpras di SMP 2 Kangayan. Nah, ini pada hari ini saya akan bertanya dan berdiskusi tentang pengambilan keputusan kepada pemimpin sekolah. Salah satunya Bapak Kepala Sekolah dan yang kedua dengan Bapak Suhil. Bisa dimulai ya Pak? Silakan Pak Urip. Nah, ini apakah Bapak pernah mengalami sebuah permasalahan yang mana pilihannya itu, pilihan keputusannya itu sama-sama benar dan sama-sama baik? Ya terima kasih Pak Urip pertanyaannya. Jadi kasus beberapa sekolah itu ya yang banyak kita temui itu memang banyaknya apa ya, masukan-masukan dari teman sejawat dan sebagainya terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah, termasuk juga diantaranya bagian Sarpas yang saya tekuni. Dan dari saran-saran itu dalam menghadapi permasalahan itu rata-rata memang jalannya ke arah yang sama-sama baik. Artinya sama-sama untuk pengembangan sekolah, rata-rata seperti itu. Karena tidak ada kepentingan pribadi terkecuali di sekolah itu teman-teman sejawat itu tujuannya adalah untuk mengembangkan sekolah. Jadi rata-rata ajuan-ajuan ataupun saran-saran dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu rata-rata
jalannya ke hal yang baik. Sama-sama Begitu, baik. Pak Urip. Ya. Ya. Nah, terus mungkin bisa digambarkan Pak, yang pernah Bapak hadapi itu permasalahannya seperti apa kira-kira? Mungkin dicontohkan satu saja. Ya, banyak Pak Urip ya. Di antaranya adalah relokasi kantor. Nyambung Pak Urip? Halo? Iya, sempat terputus barusan, Pak. Lanjut, Pak. Ya, sinyal. Oh, iya. Misalkan tentang ini apa? Pernah relokasi kantor kita kan Iya. pernah ingin merelokasi kantor yang sempit itu. Terus kemudian pernah kasus juga sarana, ya apa namanya? Ada salah satu sarana yang rusak dan itu penting, pompa air yang itu penting sekali untuk, ya kan? Iya, Pak. Dan itu mendesak sekali gitu. Dan membutuhkan anggaran yang jelas, misalkan kan begitu Pak Urip. Artinya saya membutuhkan itu, dari pihak saya membutuhkan itu, sementara dari kebutuhan yang lain juga banyak gitu. Ya ada yang beragam dari kebutuhan itu, ada yang minta mendahulukan untuk memperbaiki mesin itu tadi, dan ada yang untuk hal yang lain, untuk kegiatan siswa, untuk kegiatan kantor dan sebagainya itu. Jadi ya, kasus-kasus seperti itu yang sering membingungkan kita. Gitu. Lalu salah satu sisinya kita takut menyinggung salah satunya, dan kemudian salah satunya juga tidak bisa berjalan begitu. Jadi membuat kita dilema dalam mengambil keputusan ya. Iya betul itu. Kita dilemanya itu karena kita kan masih punya hati untuk itu. Jadi menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat dalam permasalahan ini ya. Iya, agar tidak ada gesekan, rasa tidak enak. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin digambarkan terkait permasalahan yang sudah Bapak gambarkan tadi, langkah-langkah atau cara-cara yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan. Langkah-langkah yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan. Ya, sebenarnya mengalir saja begitu, ya. Jadi mengalir saja, cuman itu tidak lepas dari nalar kita untuk mengambil sebuah keputusan itu. Artinya skala prioritas itu tetap ada. Skala prioritas itu tetap ada, dan itu yang harus kita lakukan. Yang mana yang lebih bermanfaat atau untuk kemaslahatan warga sekolah bersama, itu kita harus lebih awal gitu. Walaupun sama-sama baik, namun kita harus prioritaskan yang paling prioritas. Artinya dari skala kebutuhan itu kita harus memprioritaskan, oh ini loh kebutuhannya untuk ini, untuk ini. Dan pada akhirnya ya kita menyepakati untuk mendahulukan mesin itu, submersible itu, karena memang untuk kita semua. Iya, jadi karena mungkin submersible ini digunakan setiap hari ya Pak. Karena betul, Pak. Kamar mandi itu pasti butuh air. Kalau tidak pakai pompa itu kan kita kesulitan untuk kebutuhan
primer yaitu buang air. Iya, iya. Nah, mungkin eh, dalam mengambil keputusan, Bapak sudah gambarkan bahwa mengambil prioritas terbaik dari beberapa opsi pilihan dari keputusan yang ada seperti itu. Nah, kemudian adakah tantangan, Pak? Tantangan yang dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, adu argumen sih sebenarnya. Tantangannya di sana. Artinya bagaimana kita itu meyakinkan beberapa pihak yang tidak sejalan dengan kita. Artinya punya opsi lain dengan kita. Artinya kita harus mengedepankan argumen kita untuk lebih baik dalam mengambil keputusan itu. Artinya, agar tidak terjadi gesekan itu tadi. Perlu penjelasan lebih detail ya gitu, Pak. Karena kita setiap hari bersinggungan. Karena itu adalah keluarga kita. Keluarga kedua kita itu adalah di sekolah. Nah, iya. Jadi memang perlu ada langkah-langkah persuasif seperti itu ya, Pak, antar pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, mungkin ini dari permasalahan tersebut, apakah Bapak bisa adakah jadwal atau semacam apakah permasalahan itu diselesaikan langsung di tempat atau ada jadwal penyelesaiannya seperti apa? Kalau jadwal enggak sampai ke sana, Pak Urip, karena ini permasalahan yang ringan gitu. Berarti artinya ya, kalau tidak satu hari itu clear, kita besoknya biar ada jeda untuk saling berpikir, kan begitu. Iya. Oh iya. Jadi kalau secara jadwal memang tidak ada ya, Pak, tapi diusahakan diselesaikan sedikit demi sedikit seperti itu ya. Ya, betul. Nah, mungkin Bapak pernah mencari opsi lain dari keputusan? Opsi-opsi lain seperti itu, Pak? Iya, opsi lain itu. Artinya jika kita tidak beli alat itu, ini masih dalam satu kasus ya Pak Urip. Iya. Artinya kalau kita tidak beli alat itu, otomatis kita harus beli airnya. Oh. Jadi setiap hari tandonnya gitu. Malah itu jadi lebih boros ya. Iya, ya itu. Itu solusi lainnya. Dan sebelum keputusan itu terlaksana, artinya keputusan mesin itu terbeli, ya memang airnya itu untuk mengatasi kebutuhan air di spot. Beli air bertandon. Iya. Tapi setelah dihitung memang lebih baik dan lebih efektif kita mengganti seperti beli baru ya, Pak. Ya, betul. Nah, selama ini sebagai Wakasek Prasarana, adakah faktor atau pihak lain yang mempermudah dalam mengambil keputusan? Ya, Pak Urip, betul. Jadi teman-teman itu adalah teman-teman saya dalam mengambil keputusan. Artinya karena sekolah itu bukan pribadi saya dan bukan juga hak saya dalam mengambil keputusan sepihak, ya. Jadi apa-apa memang harus dirembukkan dan dibicarakan bersama. Artinya untuk kepentingan bersama dan memudahkan pekerjaan juga. Karena kalau kita hasil keputusan rembuk, maka kerjanya paling tidak kita harus bareng-bareng. Gitu. Bareng-bareng, iya. Jadi perlu adanya musyawarah ya, bersama teman-teman. Iya. Di mana nanti dalam melaksanakan keputusan itu lebih mudah karena
hasil kesepakatan seperti itu. Ya, betul. Nah, apakah setelah mengambil keputusan Bapak ada perasaan mengganjal eh, ketika setelah selesai mengambil keputusan? Apa merasa apa Ya, keputusan saya benar atau tidak seperti itu? Ada perasaan seperti itu, Pak? itu yang sering terjadi, Pak Urip. Ya, jadi sering saya alami itu ketika memutuskan sesuatu itu. eh ini ini jujur ya, real ya. Iya. Ini sepertinya sedikit ungkapan, artinya biar biar nanti juga apa ini, kalau ini menjadi permasalahan biar dibicarakan gitu sama Pak Urip. Saya itu harus bagaimana? Siap. Karena belajar dari Pak Urip. Artinya memang keputusan itu kadang ada di sini. Apa bisa, atau apa ini baik, apa ini gitu loh Pak Urip. Jadi ada memang perasaan itu, apa keputusan ini sudah benar, atau terus gimana ini anunya, pelaksanaannya, apakah nanti ini akan sukses atau berhasil atau gimana gitu. Itu ada pasti. Mengganjal ada. Oh, iya. Kadang, tapi kadang enggak. Dalam satu keputusan, kadang enggak. Kadang kita plong saja. Nah, itu kok bisa berbeda, Pak? Kenapa kok yang satu ada yang mengganjal, yang satunya plong? Itu kira-kira apa ada perbedaan permasalahan atau keputusannya seperti apa itu, Pak? Kok bisa yang satu plong, satu mengganjal? Ya, karena kan kita kadang apa ya, tidak sepenuhnya keputusan itu dari kita. Artinya keputusan itu dari kelompok gitu. Artinya kita kan sebagai bagian dari kelompok, artinya kita kan harus menerima apa yang memang yang terbaik untuk sekolah gitu. Karena yang saya pikirkan itu belum tentu itu yang terbaik gitu. Iya. Jadi kalau sudah ini ya keputusan apa ya, mufakat itu mungkin lebih plong ya kita dalam melaksanakan mungkin dalam melaksanakan keputusan. Ya, kadang begitu. Ya, karena itu apa sering saya juga rasakan tuh bagaimana mengambil keputusan itu sangat sulit seperti itu, Pak. Karena kita sering berpikir dari pihak-pihak lain juga terkait permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Iya. Baik. Malah kadang Pak Urip, apa namanya, yang hasil keputusan itu adalah hasil keputusan kelompok, ya kan? Hmm. Namun terkadang kita itu merasa pendapat kita itu lebih baik begitu. Ya, Itu yang membuat kadang ya. begitu. Ada Tapi kok ini kan pertentangan seperti itu ya. ya, karena ini kan keputusan kelompok, maka ya itu kita harus laksanakan itu sudah. Nah, mungkin ada tips-tips dari Bapak terkait pengambilan keputusan yang baik. Bagaimana Pak selama Bapak memimpin? Ya, karena saya bukan seorang pemimpin yang baik, hanya saja menjalankan apa yang sudah ditugaskan sebisa mungkin begitu. Jadi ya pengalaman pribadi saja, ya kita laksanakan apa yang sudah diputuskan dalam kelompok gitu. Agar kita tidak disalahkan, yang kedua kita juga apa namanya ya, lebih menyeluruh gitu. Artinya tidak karena berdasarkan hasil ego kita saja. Artinya kalau sudah keputusan orang banyak, kemungkinan besar hasil keputusan bersama. Baik, jadi kita harus mengakomodir semua kepentingan dari kelompok tersebut ya Pak dalam Kalau saya mengambil begitu, keputusan. Oke. ya entah apa namanya,
teorinya yang benar itu seperti apa, ya mohon mohon bimbingannya Pak Urip. Sama-sama benar, Pak. Agar lebih Karena memang kalau terkait dilema etika ini kan jalan keluarnya tidak ada yang salah. Cuma kita akan iya, perlu seperti yang Bapak jelaskan terkait prioritas mana yang lebih dibutuhkan, eh, mana yang lebih banyak manfaatnya itu termasuk sudah yang dijelaskan juga di materi guru penggerak itu Pak, bahwa memang harus diuji terlebih dahulu seberapa besar manfaat, terus siapa berapa banyak kelompok yang terlibat seperti itu. Nanti ada jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Itu kan nanti perlu di apa ya? difikirkan. Dilihat seperti itu, di dianalisis terkait pengambilan keputusannya seperti itu. Baik, Pak, itu terima kasih atas penjelasan Bapak terkait pengambilan keputusan yang Bapak jalani selama ini. Eh, Terima kasih juga atas waktu Bapak Suhil telah meluangkan waktu pada sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi